udah nggak kuat. Jadi bukan dia nggak mau nyolong, emang udah nggak kuat. Lalu udah nggak kuat lari saya. Dulu zaman masih muda saya kalau nyolong dikejar satu kampung nggak ketemu. Sekarang muncul lari masih nggak kepegang terus saya. Terus saya mau nyolong lagi dan nggak kuat. Jadi bukan dia tahu itu nyolong itu haram. Emang dia udah nggak nyangkut nyolong. Ini ada yang begini, bagus gak? Ya bagus. Berarti bermanfaat sunatullah. Yang Nabi katakan bahwa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Makin panjang umur dia, makin mentah dia, makin gak mampu berbuat yang tidak-tidak. Berarti tegak ya, keinginan Allah dipanjangkan umur, bagus perbuatannya. Masya Allah, boleh, berarti dia bukan orang yang tahu hukum pakai baju sapi itu seperti apa, tidak. Cuma karena memang kalau harus pakai baju dia yang 20 tahun yang lalu sudah nggak cocok gitu. Ya sehingga dia sekarang berpenampilan muslim, tapi nggak bisa mewakili Islam. Ya makanya Ibnu Utsaimin mengatakan la yang bagi anak Islam bima alaihil muslimun al-yawm. Tidak boleh kita melihat Islam dan orang Islam zaman sekarang. Lihatlah qad amilu amalan ghair islami. Karena banyak orang Islam zaman sekarang tidak mengamalkan perbuatan yang Islami. Penampilannya Islami. Walaupun Islam nggak merasa itu gaya Islam gitu ya. Karena di kita ini banyak nih orang-orang yang saya sering di Jakarta itu masuk ke beberapa tempat yang sunnah tuh belum masuk. Salah satunya sahabat dekat saya Pak Bulan Mangguan di KPK itu, kalau saya dikaji sama beliau misalnya. Beliau itu orang yang sering berdialog sama saya, mengabarkan tentang keadaan masyarakat mereka yang beragama dengan cara-cara bid'ah. Kemudian beliau minta tolong sesekali, Ustaz kalau bisa antum hadirlah di tempat tersebut. Insya Allah kalau memungkinkan ini media dakwah dari apa? Saya kalah sebuah jadwal di tempat tersebut. Dan saya nggak kurang tanya bagaimana cara mereka beragama. Ya, saya hanya mengatakan apakah tempat tersebut layak saya masuk, ada kuburannya tidak di situ. Oh enggak, ini ada bayi jelas. Berarti itu bumi Allah, boleh kita sholat. Karena hukumnya tegas, Nabi mengatakan ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini masjid. Nah, kalau bukan Nabi yang ngomong, saya nggak datang ke situ. Saya datang ke situ. Setelah saya datang ke sana, innalillah, saya disambut dengan bintang ketimpring. Ustaz datang syukur Nabi, bahwa gitu ya. Jujur, khawatir tinggi saya takut Iwan kelihatannya bisa kena takjil dadakan gitu. Waduh, Masya Allah ya. Sudahlah, masuklah kita ke dalam masjid tersebut. Kemudian saya bertemu dengan kiai-kiai yang berusia di atas 80 tahun itu. Melihat penampilan saya, jadi dia melihat atas bawah, dia mengatakan ente Wahabi. Iya, bahasa kami dia dengan mudah mengatakan ente Wahabi. Kau tahu ente Wahabi, Tuhan Wahabi. Ente Wahabi. Suka bercanda ente. Udah mau udah akhirnya begitu. Udahlah, saya ceramah sudah. Kalau di Jakarta itu ceramah mulai jam 10 habis jam 11:30 gitu. Sudah selesai ceramah, saya turun duduk lagi ke dia. Itu kiai yang beri lagi ke saya. Nah kalau Wahabi begini kan cocok nih. Jadi gitu. Jadi tetap Wahabinya nggak hilang. Cocok cuma Wahabinya nggak hilang. Jadi lapok. Ini terjadi bukan tidak di masyarakat. Sehingga ketika kita tahu bahwa memang PR hidup kita ini ada, mulailah merujuk pada kebaikan yang Nabi bawakan. Karena agama ini sebuah kemudahan. Bagaimana manusia bisa merasakan kemudahan kalau dia tidak merasakan kemuliaan? Ternyata membuat sabab-sabab orang melakukan sebuah kemuliaan adalah sebuah kemuliaan. Jadi ketika kita menganggap bahwa kebenaran melalui kita, ya, ini sebuah kesalahan. Karena kebenaran itu milik Allah. Kemaksiatan orang berbuat kebaikan itu kita cuma menjadi bagian sebab dia berbuat sebuah kebaikan. Karena kita bukan bentuk kesempurnaan, bagian dari kesempurnaan.
min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bukankah bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat? Kebalikannya, manfaat dia untuk orang lain. Ketika dia tahu dia bermanfaat buat orang lain sehingga orang berbuat baik karena dia, inilah sebuah kebaikan. Maka demi Allah, Islam tekankan yang pertama, yakni beristighfar dan bertobat. Beristighfar dan bertobat. Berdalilkan dalam Al-Quran, yakni surat Nuh ayat 10 hingga 12. Allah berfirman menjelaskan tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah firmankan perkataan Nabi Nuh di sini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaum, beristighfarlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi diberikan mukadimah. Kalau kamu menginginkan sebuah kebaikan, tidak mungkin datang kebaikan tanpa sebab kebaikan. Dan kebaikan yang pertama disebabkan oleh istighfar. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa ya qaum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaum, beristighfarlah kamu karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah ampunkan kamu, yursilis samaa'a 'alaykum midrara, maka Allah akan kirimkan kepada kamu awan yang membawa hujan. Sehingga salah satu manfaat istighfar mendatangkan berkah dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan tambah harta kamu. Wa bani, anak-anak kamu. Wa yaj'al lakum jannat, Allah jadikan untuk kamu kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan kepada kamu air yang mengalir. Ini semua kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada manusia kalau mengedepankan istighfar dan bertobat kepada Allah. Berarti Ibnu Qayyim kabarkan kepada kita, ternyata penghalang kenikmatan itu adalah maksiat. Makanya beliau tulis dalam kitab Ad-Dawa-Dawanya itu ada lebih dari 50 sabab terhalangnya doa karena kemaksiatan. Dan mukadimahnya beliau mengatakan, idza kunta hasadka dzunub fada'a wa in sita falyasta'nis. Idza kunta hasadka dzunub fada'a wa in sita falyasta'nis. Ini bahasa beliau. Ya, syairnya beliau ya, dalam kitab Ad-Dawa. Idza kunta hasadka dzunub fada'a. Hei manusia, kalau kamu sudah lelah dengan yang namanya dosa, tinggalkan dosa. Udah jangan mikir-mikir, tinggalin. Karena hukum asal meninggalkan dosa baik. Maka untuk sebuah kebaikan jangan mikir-mikir sudah. Ini kan enggak, di kita tidak. Justru orang bikin dosanya enggak mikir, ninggalinnya mikir. Udah antum tobat udah, ya Allah berdosa dulu, pelan-pelan dan pelan-pelan. Ini ninggalin dosa pelan-pelan. Antum berdosanya enggak mikir. Maka beliau mengatakan, wa yashita falyasta'nis, jujur sedikit, betapa indahnya hidup dengan tidak berdosa. Idza kunta hasadka dzunub fada'a wa yashita falyasta'nis. Kalau kamu sudah lelah dengan yang namanya dosa, tinggalkan dosa sudah, tinggalkan. Kalau kamu mau rasakan kemuliaan tanpa dosa, walaupun manusia mana yang tidak berdosa. Beliau tambah syair lain mengatakan, yakni setiap manusia ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pasti berbuat salah. Tidak ada manusia tidak berdosa. Seluruh manusia berbuat dosa. Kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan setiap orang yang berdosa dialah yang bertobat yang paling baik di sisi Allah. Beliau katakan, nasilul dzunub ila dzunub wa tartaji darajal jinan dalam naimil khair wa laqad alimna anal abawaini akhraja min malakutil a'la bil wahid. Nasilul dzunub ila dzunub, syair jualannya Ibnu Qayyim. Kita ini orang yang suka nyambung dosa. Dosa disambung terus.
Di rumah kita ngomel, nggak ada juntrungan, ngomel aja. Sampai orang rumah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak nyambung. Kita keluar, ngomel lagi sama orang di luar. Berteman, berantem, nyambung ke dosa. Nasilul dunub ila dunub. Tapi kata beliau lucunya, nartaji darajal jinan ladang naimil khair. Di tengah kita berbuat dosa, kita ini orang yang gak punya malu. Kenapa? Selalu meminta ke Allah derajat penghuni surga. Makanya berarti dia orang Islam, hatta dia berbuat dosa tetap minta masuk surga. Enggak ada orang Islam yang berbuat maksiat dan neraka, enggak ada. Ya Allah, saya rampok neraka aja ya Allah, gak bakal berani. Pasti dia minta surga. Ya, makanya beliau mengatakan nartaji darajal jinan ladang naimil khair. Kita orang yang minta derajat penghuni surga yang kekal walaupun kita pelaku maksiat. Kayak orang yang gak belajar minta pintar, kan gak mungkin. Semua ada mukadimahnya. Ya kayak orang minta anak, Rabbi habli minas sholihin, tapi belum nikah. Ya kan bisa. Ada mukadimah, ada etika dalam minta. Nartaji darajal jinan ladang naimil khair. Apa kata beliau? Walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Sementara kata beliau, Adam dan Hawa, orang Islam mana yang nggak tahu cerita Adam? Semua tahu cerita Adam. Di mana Adam pernah tinggal? Surga. Adam pernah di surga. Adam tinggal di surga. Kalau ukuran kita, surga itu mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatar ala kulli qalbin bashar. Buat kita manusia ini biasanya apa? Surga itu gaib, mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan surga. Buat kita seperti itu surga. Tapi surga sudah Allah buat karena Adam pernah di surga. Adam pernah di surga. Akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Adam yang pernah di surga keluar dari surga gara-gara sebuah dosa. Sekarang kalau sebuah dosa membuat Adam keluar dari surga, satu dosa membuat Adam dikeluarkan dari surga, lah kita kolektor dosa ngimpi masuk surga. Berdosa terus jadi masuk surga. Ya, sehingga Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi ketika kita duduk di majelis beliau membagikan buku yang beliau buat, Fawaidul Fawaid. Sudah terjemahkan sekarang bukunya di dalam masalah Fawaidul Fawaid Pustaka Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut dituliskan hikmah yang diambil dari perkataan Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa salah satu hikmah Allah buat Adam tergoda dengan godaan setan khuldi. Hikmahnya apa? Bahwa sesungguhnya kata Syekh Ali, kalau seandainya Adam tidak tergoda oleh setan, maka saat itu iblis akan keheranan. Kenapa? Karena selama 40 masa Adam diletakkan depan surga, dan iblis itu masuk melalui mulut, keluar melalui bibir. Selama 40 tahun cuma pengen tahu kesempurnaan Adam. Dan dia tahu kesempurnaan Adam itu dua. Allah berikan kepada Adam akal dan nafsu. Maka dibuatlah godaan berbentuk khuldi. Karena standarnya ini pasti kegoda, dan Adam pun kegoda. Tapi setelah Adam tergoda, iblis pun a priori dengan ciptaan Allah yang sempurna. Karena awalnya iblis berkata, makhluk apa yang kau ciptakan ya Allah? Betapa sempurnanya ini manusia. Karena sebelum kau ciptakan kami tak pernah kau berikan persiapan. Tapi ketika Adam kau dicipta, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan udara, laut, semuanya. Siapa ini manusia? Adam. Maka ketika Adam berbuat salah, iblis bahagia. Kata Allah, ini alam malah ta'alamun, aku percaya kalian tidak ketahui. Kenapa? Karena kalau Adam tidak berbuat dosa, tidak turun syariat taubat. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, "Idh lam tudnibu la dhahaba Allah bikum wa ja'a biqaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah wa yaghfiru Allah lahum." Kalau kalian semua tidak ada yang berbuat dosa, Rasul, "Idh lam tudnibu la dhahaba Allah bikum," kumusnahkan kalian semua.
Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, kumusnahkan kalian semua. Berarti wajib dosa. Jangan terjemahkan letterlek. Ini bahasa balaghah, bahasa syair para ulama. Walaupun hadis yang disampaikan cuma maknanya tinggi. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, Allah musnahkan kalian semua. Maksudnya apa? Berarti Allah salah cipta, dan itu nggak mungkin. Karena yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya ketika ada orang mengeluh, ya Allah, saya 20 tahun saya berumah tangga, alhamdulillah. Aman-aman aja, pas masuk tahun ke-21 usia pernikahan kita, ya Allah, pasangan saya uji saya, dia mengkhianati saya. Coba bayangkan, saya bilang saya suruh bayangin suruh bayangin masalah orang anak nggak mau bayangin. 20 tahun saya, pas masuk ke tahun 21 dia mengkhianati saya. Saya katakan alhamdulillah. Oh alhamdulillah, ya alhamdulillah. Berarti Anda tidak salah menikah. Anda menikah dengan manusia. Karena kalau 21 tahun dia tidak berbuat dosa, Anda salah nikah. Ini malaikat bukan manusia. Coba ditimbang. Karena manusia pasti berbuat salah, tapi hargai sebuah kebaikan. Maka diajarkan timbulkan cinta karena melihat kekurangan. Karena ketika orang nggak ada yang melihat kekurangan dia, Anda yang bisa melihat kekurangan dia, bersyukurlah Anda mengerti itu cinta untuk dia. Bukan malah menjadi hakim dalam hidupnya, bukan. Karena banyak orang salah menerjemahkan. Justru ketika kau melihat sebuah kesalahan, timbulkan fungsi diri untuk itu. Kita sebagai warga negara di Indonesia, kita melihat negeri ini banyak kekurangan. Bukan malah cacian, makian, hujatan dari pinggir jalan, bukan. Berpikirlah bagaimana memberi ke negeri ini, bukan mengambilnya. Mulai berpikir positif, bukan malah menghujat, mencaci, memaki, bukan. Tidak ada bahasa seperti itu. Kita melihat orang tua kita sudah punya kekurangan. Orang tuamu bukan orang tuamu yang 20 tahun yang lalu. Kekurangan sudah dia. Fungsi kamu apa untuk dia? Timbulkan cinta karena melihat kekurangan tadi. Jadi betul-betul dia pahami fungsi tersebut. Nah, orang-orang seperti ini dimuliakan oleh Allah. Maka kalau tidak seperti itu, kedepankanlah dakwah yang pertama, yaitu beristighfar kemudian bertobat. Yang kedua, yakni diberikan dakwah yang kedua dari keadaan yang dirasakan semua. Yakni hendaklah seorang hamba ini selalu bertakwa kepada Allah. Mungkin sering kita mendengar kalimat takwa, padahal ini tidak hanya sekedar didengar. Karena ayat tentang takwa ini jelas, surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini tegas mengatakan wa may yattaqillaha. Yattaqillah itu sifat mudhari', continuous tense dari zaman Rasul sampai sekarang. Siapapun yang bertakwa, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan solusi. Makanya kalau kita pengen punya masalah, pengen selesai masalah, tolong rapikan takwa. Bukan malah yang enggak. Ini kadang-kadang kita malah aneh. Punya masalah, suntuk, pusing, malah begadang malam. Orang lihat, tumben begadang lagi stres. Tumben gak ke masjid lagi. Aduh, mereka seperti menghayalkan semua kebaikan dengan cara yang diharapkan. Sementara ayat mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga asalkan dia bertakwa. Justru kunci ijabah semua masalah yang kita miliki jadi hamba yang bertakwa. Diberikan solusi yang kedua, bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemuliaan yang banyak. Bahkan dalam sebuah riwayat, dalam ayat lain, surat Al-A'raf ayat 96, ini pun ayat yang sering kita dengar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Yang dikatakan di sini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Jamak bukan barokah.
Barokah. Kalau seandainya seluruh penduduk di atas negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. La fatahna dalam taukid, pasti kami akan bukakan keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka malah mendustakan Allah. Kenikmatan hidup di atas dunia membuat mereka lalai. Dunia berhasil memfitnah manusia. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Kalau Rasulullah, dunia mal'una, dunia ini terlaknat semua yang di dalamnya kecuali yang dikhususkan untuk Allah. Maka manusia terlena dengan dunia. Gara-gara dunia lupa ibadah. Padahal dia dimuliakan dengan ibadahnya. Alladzi yaqulu sahra wa rafa'na laka. Masalah yang memberatkan pundakmu, hidupmu diberatkan oleh masalah. Terangkat masalah karena zikir bersama Allah. Setelah terangkat masalah kamu lupakan zikir lagi. Dulu waktu kamu belum kerja, Masya Allah, ini orang sholat rajin sekali. Ya, sebentar sholat apa pokoknya sholat, banyak sholat orang. Ketika ditanya, antum kayaknya sholat dulu nih, dia lagi minta tolong sama Allah nih biar dapat kerjaan. Pas sudah dapat kerja, ya Allah, sampai panjang mata kita tunggu orang akan ngomong. Kok udah gak sholat lagi sih? Belum, gak sempat, sibuk. Jadi berubah fungsi. Mendingan dia yang dulu waktu dia belum kerja sholat rajin. Ini manusia. Sama orang-orang tua juga, banyak orang-orang tua kita kadang-kadang meminta ke Allah sebatas keperluan. Ada bapak sama ibu sholat doa rajin, dia menganggap doa itu rezeki. Padahal lebih dari itu, sedekah badan dan lain-lain, gitu kan? Ya Allah ibu, Masya Allah bapak, subhanallah ini saya lihat sering sekali bapak ibu melakukan sholat duha ini. Ya Allah Ustaz, orang tua kan nggak bosan mendoain anak. Ini anak-anak kita doain tiap hari biar lulus sekolah. Udah lulus sekolah pada nganggur, kita doain biar dapat kerja. Tiap hari sholat duha. Tuh orang tua, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Jarang kita lihat anak doain bapak dapat kerja, orang tua doain anak dapat kerja. Tapi kadang-kadang suka lucu juga, Pak, Bu, kok udah gak sholat duha lagi? Kan udah pada kerja. Jadi beragama sebatas keperluan. Ini banyak kita ya. Istikharah, makan meminta sesuatu, setelah dapat sesuatu tidak ada lagi istikharah. Ini manusia. Innal insana li rabbih lakanut. Ini beragama sebatas keperluan. Makanya kita disuruh tahu bahwa dengan kau bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatan minas samai. Allah akan bukakan berkah yang banyak dari langit dan bumi. Yang ketiga, formula yang ketiga, kita disuruh bertawakal kepada Allah. Disuruh bertawakal kepada Allah. Hadis tentang tawakal ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Jami' Tirmizi, Kitab Al-Juhud juga ada hadis tentang tawakal mengenai burung yang terbang pagi itu. Dikatakan bahwa law kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu dukana. Ada hadis yang mengatakan law kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi, kalau kalian bertawakal sebaik-baik tawakal, la razaqakum, kalian akan diberikan rezeki kepada kalian ini kama yarzuqut tayr, seperti burung yang diberikan rezeki. Yaqdu khimasan wa taruhu dukana, terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Kenapa mesti burung Ustaz yang jadi contoh? Ya karena memang berat jadi burung. Antum kalau antum perhatikan jadi burung itu berat sekali. Burung apa sih yang dia bisa? Apa yang dia bisa burung? Terbang, tepak-tepak, cici cuit, sama lompat. Modal burung cuma 3, terbang, cici cuit, sama lompat. Burung gak bisa nyetop angkot, burung gak bisa pencet nomor handphone,
burung nggak bisa berdialog, berdagang dan lain-lain. Berat jadi burung. Perhatiin ya burung. Yang dimakan apa sih burung? Biji-bijian, ulet-uletan. Nggak ada burung makan bika Ambon. Burung makan martabak keju, nggak ada pula. Udahlah, burung jadi burung sulit. Makan terbatas, biji dan ulet. Kemampuan juga cuma itu saja, terbang lompat dan tercuit. Tapi perhatikan, sempit hidup burung. Tidak pernah kita mendapatkan di headline news sebuah berita besar ditemukan seekor burung kutilang kena busuk lapar. Antum pernah lihat burung kena busuk lapar? Ya makanya wajar kalau dikatakan wa kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la rasabakum kama yasudut tayr yang berkhidmat seperti begitu ada. Allah jamin rezeki burung tersebut. Kenapa? Karena tawakal. Yang burung tahu pagi terbang, sore pulang. Kalau kita mau mengkaji, bukankah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bagaimana menyikapi pagi? Sejak kita bangun tidur, kita disuruh optimis bertemu dengan hari, betul? Antum perhatikan dah, orang suka komplain sama keadaannya. Aduh Ustaz, saya ya Allah hidup susah kan? Rumah kecil ngontrak, mana anak belerot, ya Allah. Aduh, mana anak gede-gede, sekarang rumah kayak mau pecah kan? Gak nyambung nampung anak. Teman saya lain kebalikan, ya Allah Ustaz, rumahnya gede, tapi penghuninya sedikit. Itu saya lihat kamarnya Ustaz, Masya Allah kamar tidurnya ini. Itu setengah kamarnya itu ukuran rumah saya. Tempat tidurnya besar, pintunya itu tinggi 2 meter lebih kan. Ubinya itu gede-gede 60 kali 60 ke atas kan. Orangnya segini kan. Keluar masuk ke orang. Aduh, saya kali kalau tidur situ enak kan, yang mimpinya enak, kasutnya empuk. Kamu lupa ya. Ini hidup bukan masalah kasut empuk, kasut keras, gede kecil bukan. Emang dibedain doa mau tidur sama bangun tidurnya kan enggak. Coba antum perhatikan kan, orang kaya orang miskin tetap kalau mau tidur sama doanya. Bismika Allahumma amut wa ahya. Bismika Allahumma amut wa ahya. Ini sebuah bukti orang kalau seandainya dia tahu ilmunya, mau kaya mau miskin, tetap bangun tidurnya apa? Bismika Allah, apa mau tidurnya? Bismika Allahumma amut wa ahya. Bangun tidurnya pun sama. Bangun tidurnya pun sama. Orang mau tidur nyenyak, enggak nyenyak, mau bangun fresh, mau migrain karena kurang meremnya, gitu, tetap bangun tidurnya sama. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Emang dibedain doa bangun tidur orang kaya? Doa bangun tidur orang susah sama. Alhamdulillah. Nabi ajarkan alhamdulillah. Dan sering saya katakan di beberapa tempat bahwa kalimat alhamdulillah yang kita baca alhamdulillah itu bahasa Arab yang harus dengan senyum. Enggak ada orang Arab yang alhamdulillah sambil nyuruh, enggak ada. Alhamdulillah pasti. Alhamdulillah. Antum lubuk-lubuk Mekah Madinah nggak ketemu orang bilang alhamdulillah lagi belum. Ini kan sebuah sinyal dalam hidup. Bahwa Nabi perintahkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Sejak bangun kita disuruh senyum, optimis dengan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milikmu ya Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Optimisme dalam hidup. Maka dia keluar, yang dia tahu keluar, diberikan berkah, ambil wudu, sholat qobliyah di rumah, kemudian menuju masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir hingga terbit matahari, suruh 2 rakaat, berpahala seperti umrah bersama Rasul. Udah ada mukadimah indah gitu. Kemudian terbang, keluarlah
Berangkatlah fantasiru fil ard, bertebar di muka bumi, cari rezeki Allah. Allah telah mudahkan manusia untuk bisa mendapatkan rezeki yang dia